Oke, sudah Pak. Oke, oke. Dimulai ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan LK 3.1, yaitu best practice. Nah, jadi dari 4 siklus PPL itu, saya mengambil best practice-nya itu di PPL keempat, di materi konfigurasi jaringan peer-to-peer, gitu. Nah, di sini eh, saya lakukan pada tanggal 28 November 2022, hari Selasa, tepatnya di sekolah saya mengajar di SMK Baitur Rahman Kandis, gitu ya. Nah, di sini tujuan yang saya ambil bagaimana membentuk pemahaman dasar yang utuh tentang jaringan, yaitu khususnya dalam penggunaan kabel, terus IP, dan sharing data pada materi konfigurasi jaringan peer-to-peer. Nah, dari beberapa alasan yang saya ambil, kenapa saya mengambil tema tentang jaringan, karena memang di sini di tempat saya mengajar itu di SMK jurusan TKJ ya. Nanti lebih detailnya saya jelaskan. Nah, eh, di sini saya menggunakan metode STAR, yaitu nanti ada penjelasan tentang situasi, tantangan, aksi, dan refleksinya. Nah, jadi mengapa saya mengambil tentang seputar jaringan? Karena tadi jurusan yang saya ajarkan itu TKJ. TKJ itu dari beberapa pelajaran yang dipelajari anak-anak kelas 10 itu mulai dari pemrograman dasar, desain gitu. Tapi yang menjadi poin utama itu adalah jaringan. Maka di sini memang saya ingin menancapkan betul pemahaman dasar mereka tentang jaringan di kelas 10 ini. Kenapa? Karena di kelas 10 itu istilahnya setelah beranjak ke kelas 10 mereka itu biasanya PKL di kelas 11 dan itu full. Terus di kelas 3 itu barulah mereka nanti masuk ke jaringan yang lebih rumitnya lagi. Nah, makanya yang menjadi pondasi dasarnya itu di kelas 10 ini. Nah, sehingga nanti ya pada akhirnya mereka bisa sukses UKK, gitu ya, uji kompetensi kejuruan. Nah, latar masalah dari praktik pembelajaran itu yang pertama, sebagian besar siswa belum membuktikan secara berkelanjutan saat membuat kabel jaringan pada proses instalasi jaringan peer-to-peer. Jadi dari eh, 4 siklus PPL yang saya pelajari sebenarnya itu saling berkesinambungan, makanya diawali dengan kabel jaringan, kemudian IP address, baru eh, instalasi jaringan peer-to-peer-nya gitu. Nah, jadi ketika pertemuan kabel jaringan, kadang dari apa, istilahnya dari praktik pembelajaran yang dilakukan, kabel jaringan itu berhasil dibuat, berhasil ditester, tapi untuk sampai kepada pembuktian penggunaannya itu kadang ada juga yang tidak berhasil, sebagaimana pengalaman yang sebelumnya, misalkan masukan dari dosen ya terkait kayak kayak apa terminasi kabel jaringannya itu eh, apa namanya jaket 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 kabelnya itu kalau nggak masuk takutnya mempengaruhi pas pembuktian. Ternyata itu pengalaman yang saya dapatkan waktu praktik yang lalu gitu. Jadi memang supaya siswa itu bisa membuktikan secara berkelanjutan ya saat membuat kabel jaringan pada proses instalasinya. Terus bagaimana di sini juga permasalahannya siswa itu kurang mengingat konsep IP address dikarenakan kan ada beberapa ketentuan ya mulai dari sisi net ID, kelasnya dan host ID-nya gitu. Baru kemudian seperti biasa di dalam TKJ
harus apa ya istilahnya harus banyak langkah-langkah yang harus diingat gitu. Nah ini juga menjadi problem ya, bagaimana siswa itu kurang mengingat langkah-langkah dalam proses konfigurasi. Baru terakhir, ini gambaran hasil secara keseluruhan bagaimana saling terhubungnya dalam satu jaringan itu seperti apa. Makanya saya mengambil konfigurasi jaringan peer-to-peer, karena di situ nanti pembuktian satu jaringannya itu lewat sharing data. Seperti itu. Nah, untuk tantangannya sendiri dalam proses pembelajaran poin-poin yang tadi. Nah, yang pertama kurangnya penggunaan media pembelajaran yang tepat untuk menjelaskan materi pembelajaran. Terus yang kedua, metode pembelajaran digunakan masih menggunakan metode ceramah kebanyakan. Terus yang ketiga, mode pembelajaran kurang inovatif dan monoton. Baru yang keempat, secara keseluruhannya bisa jadi penghalangnya itu adalah motivasi belajar siswa itu rendah. Ya, terutama saya alami sendiri di lingkungan sekolah saya, motivasi belajar siswa itu memang kurang ya, apalagi dikatakan sekolahnya itu kan sekolah swasta gitu. Nah, sehingga aksi yang saya lakukan di sini, satu dari pemilihan media pembelajaran. Nah, di sini saya manfaatkan PowerPoint ya. PowerPoint ya mungkin ini ya lumayan sederhana, namun bisa dimanfaatkan dari sisi fitur-fitur yang kita buat lebih menarik ya, dari gambar-gambar yang bisa menarik siswa, perhatian siswa. Terus kemudian untuk tadi ya pemahaman konsep IP address-nya juga saya menggunakan media simulator yaitu Kisco Packet Tracer Student. Walaupun di sini tidak istilahnya tidak menutupi pengetahuan mereka terutama dengan realnya aplikasi yang sebenarnya misalkan di Mikrotik. Nah, itu juga sempat diajarkan. Terus kemudian juga dengan media penayangan video simulasi gitu. Kemudian dari sisi metode di sini salah satu penggunaan metodenya adalah metode demonstrasi yang dilakukan oleh guru secara langsung. Baru kemudian pemilihan model pembelajaran, di sini ada model pembelajaran PBL. Nah, dari beberapa istilahnya langkah-langkah di dalam PBL, di situ dari orientasi masalah gitu kan ya. Tapi di sini bagaimana mode pembelajaran itu tidak monoton, ya tidak hanya berfokus kepada guru, tapi juga tadi ya mampu membangkitkan keaktifan siswa. Salah satunya dalam forum-forum diskusi mereka ketika mereka dibagi per kelompok untuk menyelesaikan masalah yang disajikan oleh guru. Nah, kemudian juga bagaimana mereka untuk berani tampil percaya diri untuk mempresentasikan tugas-tugasnya atau mengembangkan hasil karyanya. Baru yang keempat, bagaimana untuk meningkatkan motivasi siswa. Sebenarnya ini include dari RPP yang dibuat oleh guru, ya, dari langkah-langkah pembelajaran yang dibuat oleh guru yang di dalamnya seperti memuat pemberian motivasi, terus juga bagaimana bagaimana guru memonitor siswa dalam menyelesaikan masalahnya, artinya membersamai siswa dalam menyelesaikan masalahnya gitu kan. Baru kemudian bagaimana apresiasi yang diberikan oleh guru dalam setiap apa-apa yang dilakukan oleh siswa gitu aktivitasnya. Nah, dan refleksinya, nah di sini bisa dilihat dari survei yang dilakukan guru kepada siswa lewat Google Form, ya. Lebih dari 50%-nya bagaimana siswa itu menunjukkan mereka sangat antusias, sangat fokus, lebih fokus ketika mendengarkan materi lewat tadi media pembelajaran gitu ya. Terus lebih paham dari sisi tadi ya disajikan video, demonstrasi gitu kan. Nah, ataupun dari teknik penilaiannya seperti menggunakan quizzes yang lebih membangun motivasi untuk lebih baik lagi gitu hasil pembelajarannya. Seperti itu Pak. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang file 31 sudah di-upload atau belum?